Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aziz Pradana dengan NIM A220 2023. Saya dari program studi PPKN kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut akan saya presentasikan hasil akhir dari tugas untuk membuat proyek warga negara dengan topik yang saya pilih, yaitu pengaruh pandemi COVID-19 ini bagi kinerja dan pendapatan kru transportasi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aziz Pradana. Saya di sini sebagai pewawancara akan mewawancarai dengan narasumber dengan atas nama Wahyudi. Pak Wahyudi ya. Beliau merupakan salah satu driver di Kabupaten Banjarnegara dengan jurusan Kalibening, Karangkobar, Banjarnegara. Bersedia saya wawancari, Pak? Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Wahyudi sendiri, penting atau tidak sih kewajiban masyarakat untuk memakai masker saat ini di saat beraktivitas? Bagi saya sangatlah penting masker untuk sekarang ini, karena penyebaran virus saat ini tambah gawat. Sangat penting lah bagi saya. Karena juga sesuai anjuran pemerintah juga. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua. Reaksi Pak Wahyudi sendiri ketika melihat ada orang lain yang tidak mau memakai masker di saat pandemi seperti ini, bagaimana? Itu orang orang ngablu lah, cara bahasa Jawane lah. Cara Indonesia egois ya, Pak? Egois lah. Enggak menurut peraturan pemerintah sekarang yang sekarang ini. Tidak mematuhi protokol juga kan? Ya, seperti itulah. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di kru angkutan di daerah sini sudah menerapkan 3M belum, Pak? Dalam era new normal seperti sekarang ini. 3M itu kan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, sudah dilaksanakan belum? Ya sebagian udah, ya ada yang ya, tapi tergantung orangnya lah. Orang itu ada yang sergap lah caranya, bahasa Indonesia ini apa itulah namanya. Sesuai mematuhi peraturan, patuh tertib gitu. Gampangannya kayak ngono. Ya. Selanjutnya ya, Pak. Ini pertanyaan nomor 5, yaitu pernah tidak sih pas kondisi pandemi saat ini kan ada kalanya tidak bisa narik karena sepi penumpang, itu beralih profesi jadi apa selain driver angkutan umum gitu? Kalau saya sendiri ya, kalau nggak nyupir itu nggak ada yang Nggak ada kegiatan yang lain lah, misalnya kayak di kampung-kampung ya, kan biasanya disuruh ganti tani atau dagang gitu. Dagang nggak punya modal, terusan tani nggak punya kebun, ya terpaksa lah ya. Masih setia nyopir, kalau setia berarti di rumah saja ya, walaupun ya masih mendapatkan pendapatan yang kemarin masih digunakan itu. Ya walaupun nggak seberapa penghasilannya, yang penting bisa cukup gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pernah tidak kru di daerah sini, khususnya Pak Wahyudi sendiri, itu mendapatkan bantuan dari pihak terkait, dari Organda atau dari pemerintah gitu selama pandemi? Kalau ya sopir di angkutan Karangkobar Banjarnegara Kalibening yang angkutan umum, ya, kayaknya pengertian saya itu belum ada yang mendapat bantuan. Tapi dari pihak lain, maksudnya dari kecamatan, dari desa? Ya kalau di desa pernah itu sembako. Data ya? Paling itu. Berarti khusus Organda belum ada sampai belum atau sudah diajukan mungkin tapi belum. Ya mungkin sudah diajukan sama ketua. Ya, ketuanya ya. Ketua Mikro Armada Grup Karangkobar ini udah diajukan, tapi sampai sekarang belum dikonfirmasi dan belum turun ya. Belum turun. Berarti masih menunggu. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan pribadi Pak Wahyudi, ini masyarakat untuk berpergian naik transportasi umum masih ragu nggak? Masih takut tertular virus gitu, gimana? Ya sekiranya saya sih, kalau penumpang itu masih takut lah, soalnya nggak ada penumpang, jarang sekali penumpangnya. Paling kalau dari Banjarnegara ke Karangkobar paling isinya ya cuma berapa? Dari 5 kapasitas orang, yang 20 cuma berapa? 5 orang, 3 orang, ya udah adanya segitu ya tetap
jalan ya, berangkat tanggung jawab berarti. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, ada tidak strategi baru yang diterapkan oleh kru saat era new normal seperti ini? Maksudnya Kan dulunya mungkin pakai kernet, sekarang nggak pakai kernet gitu, atau bisa langsung Banjar Karangkobar Kalibening begini, atau dipotong ya, gitu. paling dipotong. Dulunya kan dari Banjarnegara harus nyampe Kalibening, harus full walaupun 1 kali saja kan. Sekarang kalau sekarang dari Banjarnegara nyampe Karangkobar bisa balik ke Banjarnegara lagi, enggak ke Kalibening, enggak harus sesuai trayek gitu, enggak sesuai trayek, bebas ya Pak, sesuai ya jam bebas penumpang gitu. ya, jam bebas. Lalu pertanyaan terakhir, dilaksanakan tidak sih penerapan pembatasan penumpang dari jumlah kapasitas di angkutan umum seperti bus engkel seperti ini? Ya enggak sih, udah nggak isi ya, enggak jarang ada isi orangnya ya. Begitu. Jadi kalau dibatasi penumpangnya, penumpangnya aja nggak ada. Iya, udah nggak ada dulu. Mungkin itu berlaku cuma akap ya. Kalau dulunya kan penuh, anak sekolah pada berangkat. Nah, kalau sekarang orang mau ke pasar aja udah pada takut. Iya, masih takut ya. Gitu. Oke, harapannya gimana Pak untuk pandemi ini? Semoga ya harapannya ya gitu. Kepengen cepet-cepet hilang itu corona lah. Cuma bisa normal kembali ya. Normal kembali seperti dahulu kembali lah. Pendapatnya kembali naik ya. Kalau boleh tahu pendapatnya sekarang kira-kira berapa persen Pak? Ya sehari gitu, satu full. Saya itu kalau sehari paling tuh kalau pendapatan beli solar sama store-nya itu banyak yang buat beli solar. Iya. Jadi pendapatannya memang sangat-sangat anjlok. Nurun drastis gitu ya. Berarti kalau diperbandingkan sama sebelum Covid masih untung yang Covid ya Pak? Untung yang sebelum Covid ya? Ya iya. Masih penuh dari anak sekolah ya terutama. Dari anak sekolah, guru-guru, ya penglaju kan banyak. Sekarang berarti berangkat cuma buat hiburan ya mungkin. Sama tanggung jawab juga ya. Di rumah dan tanggung jawab yang punya mobil kan kasihan juga, dan punya rasa udah dibeliin mobil ya nggak dipakai gimana gitu. Oke, terima kasih atas kesediaannya Pak Wahyudi. Kesimpulannya berarti pandemi COVID-19 ini memang sangat berpengaruh bagi semua bidang, terutama bidang transportasi umum ya Pak. Iya. Jadi harapan kita semua ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan amin. Pendapatan kru juga bisa kembali pulih. Amin. Syukur-syukur kalau sekarang masih 50%, besoknya sudah 75 atau 80%, bahkan sampai 100%. Demikian wawancara singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ais Pradana. Saya selaku pewawancara di sini akan mewawancarai dengan narasumber yaitu bernama Pak Sunario. Beliau juga merupakan salah satu driver atau supir angkutan umum di daerah Karangkobar, Banjar Kalibening terakhirnya. Nah, apakah Bapak bersedia saya wawancara? Sedia. Ya, langsung saja. Menurut Bapak pribadi penting atau tidak sih memakai masker di situasi itu ya penting karena, demi kesehatan ya. Selain itu ya pentingnya pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak ya Pak ya, jaga jarak. Lalu untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Bapak Sunar sendiri, reaksinya bagaimana kalau melihat orang lain tidak mau memakai masker? Ya itu kurang bijaksana sama pemerintah lah. Dan sesuai anjuran pemerintah ya harus ditetapkan itu. Lalu kan di saat pandemi ini ada kalanya tidak mendapatkan hasil sama sekali. Itu pernah mendapatkan bantuan tidak? Belum ada. Nah, kru angkutan umum belum ada. Sama sekali. Padahal sudah pengajuan ya Pak? Sudah. Tinggal dicairkan ya, belum. Oke, lalu yang selanjutnya, para kru menerapkan tidak sesuai protokol kesehatan? Ya belum. 3M itu yang ya, pakai masker sih ya, cuci tangan, jaga jarak itu ya sudah dilaksanakan sudah sesuai anjuran pemerintah lah ya. Kita ikuti alur pemerintah ya Pak. Lalu untuk selama masa pandemi ini pernah tidak beralih profesi? Belum. Berarti masih stabil nyupir ya Pak? Ya.
itu menurut Pak Sunar sendiri, masyarakat untuk bepergian naik transportasi umum masih takut tidak sih kira-kira? Ya masih ada yang takut ya, sudah kurang lah. Maksudnya sebelum corona ini beda jauh ya Pak? Ya beda. Ramai yang sebelum Ya corona, sebelum ada sekarang corona masih ya ada 50%, sekarang masih lah. ya masih 1-2 ya, Ya, hitungannya kecil. Kecil sudah. Selanjutnya ada tidak strategi baru yang diterapkan oleh Pak Sunar ini di masa new normal? Misalnya kan dulu sebelum corona pakai kernet, sekarang tidak gitu Pak. Yang ini Pakai kenek? pakai kernet, Bapak pakai kernet tidak? Tidak Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Kalau ini kan sebelum corona bisa lanjut ya dari Kalibening langsung ke Banjar. Banjar. Sekarang bisa nyampe full itu atau putus di Karangkobar atau cuma PP Karangkobar Kalibening nggak sampai Banjar gitu? Ini sekarang peraturannya dari organisasi Iya. sekarang lebih bebas. Dari Banjar putar Banjar lagi bisa, dari Kalibening putar Kalibening lagi bisa. Ning putarnya di Banjar di Karangkobar gitu. Berarti cuma terputus ya? Terputus Nggak di bisa tengah-tengah, langsung terus ya. ya, tidak sesuai jam Nah, asli belum ya. ada corona li langsung Kalibening langsung Banjar. Ya, langsung. Banjar langsung Kalibening gitu. Berarti sekarang jam bebas ya? Jam bebas. Oh, iya. Nah, yang terakhir ini Pak, untuk penerapan pembatasan penumpang dari jumlah kapasitas dilaksanakan tidak? Pembatasan Ya jumlah orang penumpang. tidak ada yang Berarti tidak dibatasi. bebas ya? Bebas. Cuma penumpangnya masih tidak ada. Oh, iya. Oke, yang terakhir Pak, harapannya gimana? Harapan ke depan dari pandemi Ya ini? kedepannya corona anu lah cepat selesai lah, Ya, segala Udah, normal ya Pak? ya, boleh kembali lah. Bisa itu pendapatan kembali Naik, naik seperti dulu. Ya 70% lah naik. Ya, minimal. Minimal 70%. Syukur 100 ya Pak. Ya, Ya. udah. Ya, kesimpulannya pandemi COVID-19 ini bisa mengganggu atau mengenai semua bidang ya Pak, dari Iya. angkutan, pendidikan, Ya Pak, Mungkin ekonomi, pendidikan ekonomi kurang lah. ekonomi juga terdampak ya Pak. Ya terdampak. Jadi harapannya semoga cepat Cepat. berakhir, cepat Ah. berlalu, juga kondisi kembali normal Kembali seperti normal, semula, ah. dan angka yang kena kasus corona Kasus itu corona segera Sembuh lah. ya sembuh sama turun dan normal seperti setiap kala ya. Ya. Terima kasih atas kesediaan dari Pak Sunarjo selaku narasumber, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat S. Pradana. Saya di sini selaku pewawancara akan mewawancarai narasumber, yaitu Pak Ahmad Zakaria. Ya, beliau di sini sebagai manol atau dalam artian lain sebagai mandor jurusan Banjarnegara Pekalongan ya Pak. Ya, kan di saat masa pandemi seperti ini tentunya memberikan banyak dampak atau efek. Nah, salah satunya juga mengenai para pekerja di sektor angkutan ini ya Pak. Ya, Nah, apakah Bapak berkenan saya berikan pertanyaan? insya Allah. Iya. Nah, siap. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bapak Ahmad sendiri, penting atau tidak sih memakai masker saat ini? Maksudnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi masyarakat. Selama COVID-19 belum berakhir, saran protokol kesehatan wajib menggunakan masker. Karena untuk menghindari Untuk droplet ya Pak ya. daripada, iya. Ya, mencegah lebih baik daripada Baik. sampai terkena ya. Nah, kemudian lanjut pertanyaan kedua, lalu reaksi Bapak Ahmad sendiri ketika melihat atau menemui orang yang tidak mau memakai masker atau tidak mengenakan masker bagaimana Pak? Kami tegur dan kami sarankan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Ya, berarti harus ada penindakan Pak, jangan didiamkan ya. Iya. Siap. Lalu menurut pandangan Bapak pribadi ya, apakah para kru angkutan di sekitar area sini itu sudah menerapkan protokol kesehatan 3M itu Pak, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak? Sudah siap, itu sudah disediakan ya? diterapkan sejak awal-awal pandemi COVID-19. Ya. Kemudian kan selama pada masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ahmad mungkin ada kalanya sedang tidak bekerja karena mungkin tidak ada kendaraan yang narik sama sekali. Itu pernah beralih menjadi profesi apa Pak? Dagang. Jadi dagang Nah, di ya, pasar, di pasar. tidak menjadi mandor sementara ya. Sementara ya Iya. penting.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sebagai mandor di terminal ini ya, itu para kru mendapatkan bantuan tidak sih Pak dari pihak-pihak organda atau pemerintah? Belum Belum pernah turun. sama sekali. Tapi pengajuannya sudah. Pengajuannya sudah, tapi sampai Belum sekarang di-ACC. saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun. Masih menunggu berarti. Iya, masih menunggu. Ya, kemudian menurut pandangan Bapak Ahmad pribadi, masyarakat sekarang ini itu saat berpergian menggunakan transportasi umum masih ada kekhawatiran tidak sih Pak? Masih, tetap masih ada kekhawatiran untuk bepergian jarak-jarak jauh yang mungkin dari luar kota. Ya, kalau antar desa antar kecamatan sudah Biasa ya. normal. Iya. Kemudian ada tidak strategi baru yang dilakukan dari pihak mandor atau kru selama masa new normal ini? Misalnya dari kru gimana, dari mandor gimana gitu Pak? Ada. Yang pertama itu dari kru, itu jelas yang tadinya ada pembantunya itu kondektur, Iya. sekarang tidak ada. Kemudian jalur yang seharusnya langsung dari Banjarnegara Kalibening bisa terputus di Karangkobar kembali ke Banjarnegara lagi. Ya, berarti tidak searah seperti Sama dahulu ya, iya, Pak? dahulu. Siap. Kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak sendiri ya, di transportasi area daerah sini itu sudah menerapkan pembatasan penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk tidak sih Pak? Tidak, untuk sementara tidak, di samping penumpangnya sudah istilahnya itu jarang, Iya. sehingga tidak ada aturan yang semacam itu. Belum ada. Itu berarti aturan hanya menjurus ke yang jarak jauh Ya, ya. jarak jauh. Ya. Khusus untuk yang jarak jauh untuk sementara ya, untuk angkutan belum. Di samping selama COVID-19 ini penumpangnya kan jarang ada yang bepergian. Masih langka. ragu berarti. Masih ragu. Nah, berarti untuk yang terakhir harapan Bapak ke depannya seperti gimana untuk Ya, menyiasati- mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir, ekonomi bisa lancar kembali semula, transportasi bisa beraktivitas seperti yang tahun-tahun yang ya dahulu. masih aman, damai, Normal, ramai, ya, ramai. bisa mendapatkan satu pendapatan yang Ya, bisa mungkin. untung kembali ya. Ya. Demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Ahmad selaku mandor di Terminal Kalibening ini. Dan kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini memang sangat merugikan banyak pihak dan tidak hanya di satu sektor saja, tapi seluruh sektor pasti juga akan terkena imbasnya. Harapan kita semua semoga pandemi cepat berakhir dan kondisi semesta kembali menjadi normal. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Demikian presentasi yang telah saya tampilkan. Bila mana ada kekurangan, kesalahan maupun kekeliruan di dalam pembuatan video wawancara tersebut, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.